Saya mau tanya ke kamu, kenapa 90% orang selalu gagal investasi padahal akses informasi di zaman sekarang udah murah, gratis, bahkan melimpah? Jawaban tercepat biasanya karena market nggak stabil. Tapi kalau market memang penyebabnya, kenapa Ray Dalio bisa untung? Kenapa dia bisa membangun hedge fund raksasa yang bertahan lebih dari 40 tahun, melewati krisis, resesi, bahkan crash besar? Kamu dan saya sama-sama tahu satu hal. Orang yang sukses investasi bukan orang yang paling pintar, tapi orang yang paling bisa mengendalikan dirinya sendiri. Dan di video ini saya akan jelasin secara runtut kenapa sebagian besar investor hancur bukan karena pasar, tapi karena diri mereka sendiri. Sekaligus bagaimana Ray Dalio membalik situasi itu dengan sistem yang sederhana tapi brutal disiplin. Saya mau kamu nonton sampai akhir karena ada satu bagian penting yang biasanya jadi turning point seseorang dari yang coba-coba investasi hingga jadi investor yang benar-benar paham apa yang dia lakukan. Kita akan sampai ke sana pelan-pelan, tapi kamu butuh konteksnya dulu. Karena di self-bank kita mikirin uang biar terus berkembang. Bab 1. Kenapa 90% orang gagal? Musuhnya bukan market tapi diri sendiri. Saya mulai dengan pertanyaan paling jujur. Kalau kamu pernah rugi investasi, di momen mana kamu ambil keputusan yang salah? Biasanya salah satu dari ini. 1. Kamu beli karena FOMO. 2. Kamu beli tanpa alasan yang jelas. 3. Kamu masuk terlalu besar dan panik saat harga turun. 4. Kamu keluar terlalu cepat karena takut. 5. Kamu masuk lagi karena lihat orang lain untung. Semua hal itu punya satu akar yang sama, yaitu impulse. Itu adalah sebuah dorongan sesaat yang terasa benar namun tidak punya dasar objektif. Disinilah banyak pemula salah paham. Mereka pikir yang dibutuhkan adalah ilmu membaca market, padahal yang dibutuhkan adalah cara membaca diri sendiri. Dan Ray Dalio pernah bilang, if you don't understand your own psychology, market will teach you with pain. Kesalahan itu seperti siklus. Misal gini, kamu melihat kesempatan cepat lalu masuk terlalu besar, kemudian harga turun sedikit membuat kamu panik. Kamu kemudian cut loss tapi market malah balik naik. Kamu menyesal, lalu masuk lagi lebih besar, jatuh lagi, dan begitu terus. Kamu pasti pernah lihat teman yang kayak begitu. Atau bahkan mungkin kamu sendiri pernah ngerasain. Ini bukan soal bodoh atau pintar. Ini soal pola manusia. Kita memang dirancang untuk bereaksi cepat terhadap ancaman, dan market kelihatan seperti ancaman setiap menit. Ray Dalio sadar kelemahan manusia itu. Makanya dia tidak mengandalkan perasaan, tapi mengubah semua keputusan menjadi proses. Bab 2. Cara Ray Dalio menghilangkan impuls dengan sistem. Di titik ini saya mau kamu bayangin sesuatu. Misalnya kamu mau beli satu aset. Biasanya apa yang kamu lakukan? Nonton beberapa video, baca berita, lihat komentar, lalu memutuskan untuk masuk. Benar? Problema utamanya, keputusan itu tidak bisa dievaluasi. Kalau nanti salah, kamu bakal bilang, marketnya jelek. Tapi kalau untung, kamu bilang, feeling gue emang gak pernah salah. Tidak ada cara untuk mengukur kualitas keputusanmu. Dalio memecah masalah itu dengan sebuah prinsip sederhana. Semua keputusan harus bisa dijelaskan secara tertulis, bukan panjang. Yang penting jelas. Setiap keputusan harus melewati pertanyaan. Apa alasan kamu beli? Apa bukti pendukungnya? Kapan alasan itu dianggap rusak? Berapa risiko per posisi yang kamu siap tanggung? Dengan begini, impuls jadi nggak punya ruang gerak. Kamu tidak bisa asal beli hanya karena kayaknya bagus. Kamu harus menjawab pertanyaan yang membuat kamu sadar, apakah kamu benar-benar tahu apa yang kamu lakukan. Disiplin kecil ini membuat Dalio menang di tempat investor pemula jatuh. Bab 3. Dalio tidak pernah diremote oleh FOMO dan noise atau berita buruk. Coba kamu perhatikan, investor pemula itu butuh validasi.
Kalau lihat banyak orang ngomongin sesuatu, mereka ikut. Kalau lihat market naik cepat, mereka nggak mau ketinggalan. Kalau lihat temennya untung, mereka merasa harus masuk. Dalio menyebut mekanisme ini sebagai collective emotional wave. Kamu tahu apa yang dia lakukan untuk mengatasinya? Aturan posisi yang tidak bisa dilanggar. Sebelum membeli, dia sudah menentukan berapa persen yang mau dipertaruhkan, bagaimana sebaran risiko dalam portofolio, dan kapan posisi akan ditutup. Dia tidak menambah posisi hanya karena harga bergerak sesuai arah. Dia tidak mengejar yang sedang panas. Dia tidak mencoba menjadi orang pertama. Kenapa dia bisa sekuat itu? Karena setiap posisinya hanya bagian kecil dari keseluruhan peta risiko. Bukan taruhan besar, bukan all in. Dan inilah bedanya. Pemula ingin kaya cepat, sementara salah satu investor terkaya di dunia, Ray Dalio, ingin bertahan lama. Bab 4. Dalio tidak takut harga turun karena dia punya model probabilitas, bukan prediksi. Sekarang kita masuk ke bagian pentingnya. Banyak pemula takut harga turun bukan karena kerugiannya, tapi karena ketidakpastian. Mereka tidak tahu apakah turunnya itu normal atau justru tanda bahaya. Dalio mengatasi ini dengan pendekatan statistik. Market selalu punya distribusi naik dan turun. Turun itu normal. Naik terlalu cepat juga normal. Yang penting adalah memetakan kemungkinan skenario buruk, dampaknya terhadap portofolio, dan apakah portofolio atau sebaran aset kamu sudah siap menghadapi itu. Makanya Bridgewater bisa bertahan di berbagai kondisi, misal stagflasi, suku bunga naik, bubble meledak, krisis finansial global, karena Dalio selalu menganggap penurunan harga sebagai kejadian yang harus dipersiapkan dari awal, bukan kejutan. Pemula baru belajar saat darah sudah mengalir, sementara Ray Dalio belajar sebelum terluka. Bab 5. Cara Ray Dalio memastikan setiap pembelian punya premis yang bisa diuji. Saya tanya ke kamu, kalau kamu beli satu aset, apakah kamu tahu dengan jelas apa yang harus terjadi agar investasi itu masuk akal? Banyak orang bilang ya karena murah, karena potensinya besar, atau mungkin karena semua influencer bilang bagus. Tapi Dalio bilang, that's not a reason, that's a hope. Premis harus eksplisit, misal, karena inflasi tinggi maka kamu beli aset A karena logis, karena valuasi dislokasi kamu punya aset B karena masuk akal. Lalu, karena arus kasnya kuat kamu miliki aset C yang kamu analisis layak. Dan yang paling penting, premis harus punya syarat pembatalan. Contoh, jika inflasi turun stabil dan yield naik, alasan membeli emas tidak valid lagi, maka posisi harus dievaluasi. Apakah kita hold atau kita jual karena sudah untung dan pertumbuhan emas melambat akibat inflasi yang turun, lalu kita pindahkan ke aset yang lebih bertumbuh saat ini, misalnya saham perusahaan. Dengan cara ini, setiap keputusan bisa diaudit. Kamu tahu kapan harus percaya dan kapan harus mencabut kepercayaan itu. Investasi tanpa premis itu sama dengan naik kapal tanpa tahu jenis kapal kamu. Kalau kamu tahu akan ada badai dan ombak besar, kamu pasti ganti kapal besar supaya bisa bertahan. Dan saat cuaca stabil, kamu pasti ganti kapal kecil yang bisa cepat sampai. Bab 6. Ray Dalio menggunakan mesin belajar untuk mengubah kesalahan menjadi keunggulan. Inilah bagian Dalio yang paling banyak disalahpahami. Dia bukan jenius sejak awal. Dia pernah salah besar, pernah rugi besar, pernah memprediksi hal yang ternyata keliru total. Tapi bedanya dengan investor biasa adalah dia tidak membiarkan kesalahan lewat begitu saja. Setiap kesalahan dicatat dalam 3 format. 1. Apa yang terjadi? 2. Apa asumsi yang ternyata salah? 3. Bagaimana mengubah itu jadi prinsip baru? Prinsip baru itu kemudian masuk ke sistem. Artinya, kesalahan yang sama tidak akan terulang. Inilah mengapa seiring waktu, keputusan Dalio semakin matang. Bukan karena makin pintar, tetapi karena makin sedikit bias yang tersisa. Investor pemula menganggap kerugian sebagai ketidakberuntungan. Sementara, Ray Dalio menganggap kerugian sebagai bahan bakar perbaikan. Kesimpulannya, kalau saya ringkas,
Perbedaan Dalio dengan investor pemula ada pada 5 hal ini. Pertama, investor pemula sering sekali impulsif atau mengambil keputusan sesaat tanpa alasan objektif, sementara Ray Dalio itu sistematis mengukur semua yang akan terjadi. Kedua, sering kali investor pemula mengejar peluang sesaat, sementara Ray Dalio memetakan risiko. Tiga, hampir semua investor pemula belajar dari rasa sakit yang terus berulang, sementara Ray Dalio belajar sebelum sakit dengan memahami apa yang dia beli. 4. Investor pemula seringkali hanya berharap, tapi Ray Dalio membuat premis. 5. Pemula mengulang kesalahan, Dalio mencatatnya jadi prinsip. Dengan disiplin seperti ini, dia bisa bertahan dan tumbuh selama puluhan tahun, sementara 90% orang gagal bahkan pada saat baru mulai. Sekarang, kita masuk bagian yang membuat video ini benar-benar berguna. Saya beri kamu kerangka 1 halaman yang bisa kamu pakai seperti Ray Dalio tanpa pusing-pusing teori. Pertama, aturan masuk. Sebelum kamu membeli sebuah aset, coba tanyakan ini dulu pada diri kamu. Apa alasannya kamu beli? Apa bukti objektifnya? Apa yang membatalkan alasan tersebut? 2. Aturan posisi. Maksimal 5-20% dari total portofolio untuk satu aset. Supaya kalau satu aset bermasalah, kamu masih tenang karena uangmu masih aman di aset yang lain dan tidak menambah posisi karena FOMI. 3. Aturan keluar. Jika premis rusak, maka keluar atau jual. Bukan karena harga turun, tapi karena alasannya hilang. 4. Aturan emosi. Tidak buka chart setiap jam. Gunakan jadwal evaluasi yang tetap, misalnya mingguan. 5. Aturan dokumentasi. Catat setiap keputusan dalam 3 kalimat. Buat log kesalahan dan prinsip baru. Kerangka ini hanya butuh waktu 10 menit setiap kamu mau membuka posisi. Tapi dampaknya bisa menghemat uangmu yang bisa jadi ratusan juta di masa depan. Sekarang giliran kamu. Dari 5 masalah besar investor tadi, mana yang paling sering kamu alami? FOMO? Takut turun dan rugi? All in tanpa perhitungan? Tidak punya alasan beli? Atau tidak punya sistem? Tulis di kolom komentar. Ya, saya ingin lihat. Dan nanti saya bantu jelaskan cara memperbaiki berdasarkan prinsip Ray Dalio. Sampai jumpa di video berikut. Ingat, di Self Bank kita mikirin uang biar terus berkembang.